Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Teman-teman semua, anak-anak SMK Dinamika Pembangunan 2, ketemu lagi sama Bang Kevin. Cuma untuk saat ini Bang Kevin nggak bisa on cam, mohon maaf banget karena ada satu dan lain hal. Tapi nggak apa-apa, Bang Kevin upayakan penyampaian materinya tetap jelas mengenai pentingnya taat kepada aturan. Pentingnya taat kepada aturan. Oke, ini untuk teman-teman semua, tolong diperhatikan pelajaran kali ini. Bismillah, kita mulai ya, teman-teman ya. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, pemerintah dan sebagainya. Ya, kepada orang tua, kepada aturan-aturan yang berlaku, maka artinya taat. Tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Seorang muslim yang baik adalah ia yang senantiasa berusaha tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, pemimpin maupun yang lainnya. Nabi Muhammad SAW, al-mu'minuna ala syurutihim. Al-mu'minuna ala syurutihim. Ya, mukmin itu bagaimana yang dipersyaratkan. Oke. Ini makna taat kepada aturan. Taat itu tunduk atau sesuai dengan akad. Aturan adalah sebuah hal yang diatur, disetting gitu ya, demi kemaslahatan bersama. Kurang lebih seperti itu. Tingkatan aturan. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang dibuat dengan as-sunnah atau hadis ya. Kemudian di bawahnya lagi adalah aturan yang dibuat oleh pemimpin. Baik pemimpin negara, daerah maupun pemimpin lainnya termasuk dalam rumah tangga atau pemimpin keluarga. Jadi aturan yang harus tetap ditaati adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwa aturan yang mutlak harus kita taati adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalilnya di sini. Allah taala berfirman, kemarin juga sudah kita bacakan ya, cuman ini ada pengulangan sedikit lagi. Ini lebih fokus kepada masalah ketaatan. Kemarin kita bahas masalah etos kerja ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, ini Al-Quran dan Rasulnya dan sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan tidak lebih baik akibatnya. Artinya di sini inti dari ayat ini adalah teman-teman semuanya, ketaatan mutlak adalah kepada Allah dan Rasulnya. Sementara ketaatan di bawah itu bergantung perintahnya. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita ikuti, kita patuhi, kita hormati. Kalau bertentangan, maka kita berdiri di atas Sunnah dan Al-Quranul Karim. Seperti itu. Ya, ini An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59. Kita coba bedah di sini. Hukum tajwidnya, ya ayyuhalladzina. Itu ada mad jaiz munfasil. Kenapa di sini ada mad jaiz munfasil? Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Mad jaiz munfasil. Kalau satu kata mad wajib mutasil. Kalau berbeda kata, berbeda kalimat, ya ayyuhalladzina, maka mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, ya. Amanu, mad badal. Huruf hamzah bertemu dengan hamzah ditandai dengan tanda baca ini seperti bendera ya, di atas alif ya, namanya mad badal ya. Huruf hamzah bertemu dengan hamzah. Jadi ini amanu, mad badal. Ati'ullaha. Ati'ullaha, lam tafkhim, lam tafkhim. Ya, lam yang dibaca tebal karena lafzul jalalah Allah
diawali oleh huruf berharokat dhammah. Atiullaha. Seperti teman-teman mengatakan ittaqu, bukan ittaqu lah, ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau pakai kasrah ittaqillaha, ya tergantung. Jadi tafkhim atau tarkik lam dalam lafzul jalalah tergantung harokat sebelumnya. Kalau dhamma atau fathah jadinya tafkhim. Kalau misalnya kasrah maka dia tarkik, ya, tipis. Wa ulil amr, ya, alif lam qamariyah. Mana di sini alif lam qamariyah? Wa uli alif lam a. Ini kan wa ulil amr, ya. Alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu hamzah. Di sini ada hamzah di sini. Fa in tanaza'tum, ikhfa hakiki. Fa in tanaza'tum, nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yaitu ta. Fi ada mat tabi'i, ada atau mat asli, huruf yang berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Syai'in fauqahu, ya. Ini ikhfa hakiki, kasrah tain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu fa. Syai'in fa, ya. War rasuli, alif lam syamsiyah, ya. Ini ada alif lam, ada huruf ra, ya. Alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf ra, ya, ada tasdidnya di sini, lihat. In kuntum tu'minuna, izhar syafawi. In kuntum tu'minuna, dan mim mati ketemu huruf ta. Mim sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi yaitu huruf ta. Billahi, lam tarqiq. Kenapa? Di sini tadi Bang Kamin sudah jelaskan lafzul jalalah sebelumnya berharokat, hurufnya berharokat kasrah. Terus kemudian idgham bi gunnah. Khairu wa ahsanu. Ya, ada dhammatain, khairun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah wa. Jadi bacanya khairu wa ahsanu. Khairu wa ahsanu, ya, bukan khairun. Khairu wa ahsanu idgham. Ya, bi gunnah dengan gunnah. Khairu wa ahsanu. Khairu wa ahsanu. Seperti itu, ya. Lanjutnya. Arti kata dalam bahasa ini mufradat, ya. Ya ayyuha, wahai. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Amanu, yang beriman. Atiullaha, taatilah Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Atiu apa? Taatilah, ya, Allah dan Rasul di sini. Wa ulil amr, dan pemimpin. Ulil amr itu lebih tepatnya kepada orang-orang yang mengurusi urusan kita. Ya, singkatnya pemimpin. Minkum, di antara kalian. Min itu dari, kum itu apa? Kalian. Dari kalian, itu di antara kalian. Fa'in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat. Fa'in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat. Fi syai'in, tentang sesuatu. Farudduhu, maka kembalikanlah. Ilallah, kepada Allah. War rasuli, dan Rasulnya. In kuntum, jika kalian. Tu'minuna, kalian beriman. Billahi, kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Al yaum, hari akhir, ya. Dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Maka artinya kalau kita mengembalikan sesuatu kepada aturan Allah, maka pasti hasilnya akan jauh lebih baik, ya. Asbabun nuzul Quran surah An-Nisa 59, Ibnu Abbas berkata, sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais As-Samhi ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah perang dalam syariah atau perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Imam As-Saddi berkata, sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam syariah. Jadi ada perselisihan, kemudian turunlah ayat ini An-Nisa 59 untuk taat kepada Allah dan Rasulnya serta kepada pemimpin-pemimpin kalian. Taat terhadap ulil amri. Imam Ibnul Abil Aiz
berkata, hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim terhadap kita. Ya, jadi bukan ya taat sih taat, tapi pemimpin yang mana dulu dong, nggak gitu. Meskipun pemimpinnya zalim, kita tetap taat, itulah ajaran agama kita. Itulah ajaran agama kita. Karena jika kita tidak mentaatinya, maka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding kezaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar atas kezaliman mereka dapat melebur dosa dan dapat melipat gandakan pahala. Itu jalan singkat ya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Kalau maksiat pada perkara itu aja. Oke? Insya Allah mudah-mudahan kita semua terlindung atau Allah lindungi dari pemimpin-pemimpin yang menyuruh kita maksiat. Amin amin rabbal alamin. Contoh perilaku taat di sini ada melaksanakan rukun iman, ya tentu rukun iman ada berapa? Ada berapa? Ada 6 ya. Melaksanakan rukun Islam, ya tentu ini adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, patuh terhadap segala perintah Allah tanpa memilah-milah. Ya teman-teman semua perhatikan di sini Bang Kevin berpesan, ketika ada perintah Allah, jangan lihat ini wajib atau sunnah. Lihat ini siapa yang merintahkan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ngasih kita semuanya, semuanya yang teman-teman punya hari ini itu dari Allah. Allah yang kasih. Sekarang Allah perintah A B C D, meskipun remeh-temeh. Makan pakai tangan kanan. Pakai baju kanan dulu baru kiri, tangannya masuk. Pakai celana kanan dulu baru kiri. Kenapa sih Islam ribet banget? Bukan ribet banget, justru itu peluang buat kita teman-teman. Peluang buat kita supaya dapat pahala yang banyak. Patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya patuh terhadap orang tua. Ya, selama tidak dalam kemaksiatan. Yang terakhir patuh terhadap aturan dan pemerintah yang berlaku selama tidak dalam kemaksiatan. Ya, kaidahnya adalah la ta'ata li makhluqin fi maksiyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu dulu nih, mana yang ketaatan kepada Allah, mana yang kemaksiatan kepada Allah. Jangan sampai kita salah faham dalam menerjemahkan taat dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu barometer ketaatan-ketaatan kita kepada para makhluk Allah, baik itu orang tua maupun pemerintah setempat. Terima kasih, jazakumullah khairan teman-teman, mudah-mudahan jelas Bang Kevin menjelaskannya hari ini. Mohon maaf sekali lagi Bang Kevin nggak bisa on cam karena satu dan lain hal. Bang Kevin doakan semuanya teman-teman agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Bang Kevin harap teman-teman semuanya bisa buka rubrik tugasnya dan dilihat di situ Bang Kevin ada berpesan masalah tugas, tolong dikerjakan dengan baik dan Bang Kevin tunggu hasilnya dan insya Allah nilainya juga akan baik. Demikian teman-teman semua, terima kasih banyak. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.